Sahur sahur, bangun sahur. Mahem biru butia udlah buka. Mahem miking langit udlah buka watia Ustaz. Karena bolo eima 21 maila pato putaran kedua delulitati matima putaran ketiga sekarang insyaallah tahidung hemo amila baik tamu tato poliama maupun mete atau cahaya FM insyaallah hisehati terusi uto toli anga hidung hebut ya bingkai Ramadan persembahan Poliama Top FM dan juga Cahaya FM Boalemo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Cahaya FM Poliama Top FM yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya yang tidak pernah terputus kepada kita. Kalau kita gunakan lautan sebagai wadah untuk menulis, kita gunakan pepohonan daratan semua sebagai tempat untuk sebagai alat untuk menulis, maka kedua hal tersebut tidak mampu mengukir nikmatnya Allah yang diberikan kepada kita. Insya Allah nikmat itu kita syukuri dengan caranya pertama tidak hanya dengan alhamdulillah saja, tapi dengan mengerjakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar berniat dengan sungguh-sungguh dengan tekad yang bulat untuk meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang diharapkan oleh Ramadan, insan yang bertakwa. Ramadan tidak hanya datang kepada kita hanya untuk membuat kita lapar. Ramadan datang mona amede olando melohi melo olando dia bumempo opolanga olando mo ototo anga olando, melarang kita berhubungan dengan istri suami di siang hari ataupun melarang kita untuk membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat, melarang kita untuk menggibah, menjaga lisan kita dan lain-lain. Tapi Ramadan adalah tempat untuk melatih diri kita menjadi insan yang benar-benar bersih, seperti halnya akan keluar di hari raya Idul Fitri. Kita dalam keadaan fitrah, dalam keadaan benar-benar suci, dan memasuki satu Syawal kita sudah dalam keadaan bersih, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. Karena salah satu manfaat daripada Ramadan adalah menghapus segala dosa-dosa kita pada tahun sebelumnya. Insya Allah semua niat kita, puasa yang kita laksanakan yang dengan sekuat tenaga, dengan tua itu mempuasa, walau amali mu'a amila utudalamio, bisa menghapus segala dosa kita dan kita memasuki satu Syawal insya Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah dalam keadaan kosong double, artinya putih suci kita orang punya hati, sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa dan udila mau bahu ulangi. Artinya kita masuki satu Syawal dengan apa yang sudah kita dapatkan di Ramadan, walau umailata pun tetap puasa, itu akan kita bawa sampai dengan bertemu dengan Ramadan berikutnya. Karena salah satu daripada penghapus dosa janji Allah itu adalah ketika Ramadan yang satu bertemu dengan Ramadan yang kedua, kita jaga ini, maka terhapuslah dosa kita. Ya ini Ustaz ya, kita Ramadan bertemu Ramadan, Jumat bertemu Jumat, itu semua ketika pertemuan seperti itu, kalau kita di dalamnya kita jaga dengan baik, dengan tidak berbuat dosa, dengan tidak berbuat maksiat, ini walaupun kita sebagai manusia adalah tempatnya lupa dan dosa, bukan ini menjadi tameng kita. Kenapa ilo mengolam mamutabil hutum butia utia, wow kan mau manusia biasa uti dia mau lipat dia mali mama tangkis dengan itu. Setiap kita orang berbuat kesalahan
pasti ada peringatan dari diri kita sendiri, jangankan dulu orang lain. Di pemahap mikin langit tahu pasti batang abu itu menguhi kode dia mahali uti pahutuamu, dia mahali pahutuamu. Madelo butia oleh Ustaz maaf kita orang berhubungan suami istri di siang hari, dia mungkin oli patah karena dulu wanu ngota mau lipato ngota mau poela keke puasa ni wanu ngota mah misalnya anda lo bomong ila Ustaz ya oli patanto lungilu taluh tiba-tiba di siang hari kita orang tiba-tiba langsung minum itu mungkin lupa. Tapi kalau berhubungan suatu suami istri tidak mungkin mau dapat lupa karena pasti ada dua orang ya. Inilah opening saya. Kita buka dulu dengan setidaknya melihat apa yang menjadi aktivitas kita sehari-hari di bulan suci Ramadan. Karena nanti Ustadz karena mungkin nanti mulai sibuk dengan berbagai macam amal ibadah di Ramadan akhir-akhir seperti ini. Bila mama atau pohwabe mungkin nanti di Polo Tuluhu ya, insyaallah ini semua berkah Ramadan, dan insyaallah buat Ustadz kami doakan dalam keadaan sehat walafiat dan terus mengalir pahala untuk ti Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Kita mata dua ti Ustaz malah haya awat ya 6 menit lemah mailalati Allah hilah. Kedua Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para pendengar Cahaya FM Bualemo dan juga Poliama Top FM Gorontalo yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini, tepatnya kita sudah berada pada tanggal 21 Ramadan. Alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita kekuatan, kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas setiap hari kita dengan amalia di bulan suci Ramadan. Salawat beriring taslim kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan insyaallah curahan rahmat tersebut akan sampai kepada kita selaku umatnya yang komitmen dan konsisten dengan ajaran yang dibawa beliau. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan penggugur dosa ya. Yang kita telah bahas kemarin, kita lanjutkan lagi pembahasan itu adalah di antara penggugur dosa itu adalah sedekahun jariyah, sedekah yang mengalir ya. Karena kenapa dia termasuk penggugur dosa? Ya, dalam hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna shadaqata tudfi'u ghadabar rahman." Sesungguhnya sedekah itu akan memadamkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ketika Allah murka kepada kita, maka kita akan memadamkan kemurkaan Allah itu dengan apa? Dengan kita memperbanyak sedekah. Itu dosa termasuk mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sebab Allah Subhanahu wa taala akan padam kemurkaannya itu dengan kita memperbanyak sedekah ya. Bahkan orang yang sakit itu, kata Rasulullah SAW, dau maradhakum bis sadaqah ya, obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan apa? Dengan dia memperbanyak bersedekah. Jadi anu mongotama di dumota puloluli tinggal ada bopong sadaka apa numbo de atau tihedu anti atau wanu Ustaz, kalau dia mau orang yang sakit ini adalah orang yang susah, jangankan dia mau kasih sedekah, dia mau pergi akan di dokter saja dia hati ya Allah Ustaz. Ya, baik. Jadi apa namanya, sedekah ini sebenarnya kan memberikan kebaikan untuk kita ya. Sedekah itu berasal dari kata sidqun, artinya jujur ya. Jadi sedekah itu alamatus sidqil iman, tanda kejujuran keimanan seseorang. Jadi kalau orang yang memberikan sedekah, kalau dia tidak mampu ya ada sedekah-sedekah yang lain. Sedekah itu bukan berarti hanya dalam bentuk uang, dalam bentuk materi. Ada bentuk sedekah-sedekah yang lain, itu dia sedekah namanya. Jadi bukan cuma sedekah apa namanya, sedekah itu kita mencukupkan diri bahwa yang dinamakan sedekah itu uang, kalau selain uang bukan sedekah, bukan begitu. Tetapi sedekah itu bentuknya umum. Apapun segala macam yang kita miliki, kalau kita bersedekah maka itu namanya kita sudah memberikan sedekah. Ustadz pernah menyampaikan kemarin bahwa amal buat perbuatan baik kita bisa berikan kepada orang yang telah meninggal dunia. Misalnya saya
punya mertua non muslim misalnya Ustaz ya. Kemudian anaknya ini saya ajak untuk menjadi muslim. Kemudian suatu saat si anak ini mendoakan kepada orang tuanya supaya masuk surga misalnya. Kemudian kita memberikan amal tertentu untuk niatkan bahwa untuk kebaikan orang tuanya. Padahal orang tuanya non muslim. Bagaimana ini Ustaz? Fadhal. Iya. Kebaikan itu yang kita berikan kepada non muslim, dia kebaikan karena baiknya akhlak kita. Tetapi sampainya kebaikan itu tentu tidak akan sampai. Karena apa? Karena dia tunggu loh ya. Ya, karena dia dalam keadaan non muslim. Ya, dia dalam keadaan non muslim. Jadi kebaikan yang kita lakukan tetap kita itu tanda bahwa baiknya perangai kita. Kita cinta kepada orang. Jadi tanda baik hati kita dalam keadaan baik karena kepada siapapun kita berbuat baik. Itu tanda bahwa kita berbuat kebaikan. Rahmatan lil alamin. Ya, Islam rahmatan lil alamin. Jadi sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Tapi bukan berarti ketika kita berbuat kebaikan kepada orang lain itu di luar dari akidah kita, maka kemudian akan sampai semuanya. Tidak. Kalau kita berbuat kebaikan kepada orang itu dan di luar berbeda akidah dengan kita, tentunya itu tidak akan sampai kepadanya. Jadi walaupun dia adalah orang tua kita, orang dekat darah dengan kita, ya punya nasab dengan kita dari sisi biologis, namun dari sisi akidah dia berbeda dengan kita, maka amalan tersebut tidak akan sampai kepadanya walaupun amalan itu datang dari anaknya sendiri karena dia adalah berbeda akidah dengan kita. Thayyib. Walaupun itu bukan hanya sekedar amal, tapi kita bersedekah, memberi bantuan kepada non muslim. Jika ada dua yang harus kita bantu dan kita mengedepankan mungkin yang non muslim misalnya Ustadz daripada yang muslim, berarti kita bagaimana itu Ustadz kalau misalnya mana yang harus kita dahulukan? Ya, kita dahulukan pertama setiap dalam memberikan kalau kita dahulukan orang muslim. Enggak, maksudnya begini, pada saat kita memberikan sedekah atau sedekatun jariyah yang Ustaz sampaikan tadi, apakah memang harus ada syaratnya? Syarat daripada kepada siapa sedekah ini kita berikan? Kalau kepada siapa, pertama kita jelas kita memberikan sedekah itu supaya dia tepat sasaran kepada orang muslim. Ya. Kalau yang kedua kepada orang yang susah. Yang ketiga orang yang soleh. Ya, ada orang muslim tapi dia tidak susah. Ada orang yang muslim susah tapi dia tidak soleh. Jadi tiga hal itu. Ya, tiga hal itu yang supaya apa? Tetap kita beri tapi kita prioritaskan dulu yang ini. Ya. Nah, begitu. Jadi saya punya maksud jangan sampai kita orang kadang-kala juga kita harus memberikan kepada orang-orang muslim yang punya untuk mengingatkan dia ambil awal susah menghi olehmu. Kadang-kadang kita harus membeli pelajaran seperti itu sebagai sindiran. Misalnya watia bota tola wombohe wohialatia tatu belilio gagada ababuti mutati ma bolongo ngohektar belilio. Saya mau kasih bantuan, misalnya saya mau kasih bubur ayam untuk buka puasa. Ambelati boheuta terus belilio, padahal Islam sama-sama. Ini tujuan saya bukan untuk saya membantu orang kaya, tidak, tapi tujuan saya untuk mengetuk hatinya bahwa Islam ini harusnya seperti ini. Allah itu Ustaz ya. Oh, itu namanya memberikan bantuan dengan tujuan untuk lita'dib, untuk memberikan pengajaran kepada orang itu agar dia bisa berbuat baik. Berbuat baik seperti dia. Ya, ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Allah Subhanahu wa taala tentunya kita harus bicarakan, ya. Kita harus bicarakan. Nikmat kita bersedekah itu adalah sebuah nikmat. Karena berapa banyak orang yang punya uang, punya harta yang banyak, ya. Sama dengan orang yang melaksanakan umroh ini. Banyak orang yang punya harta, punya uang, punya kekuatan, namun dia tidak bisa umroh padahal hartanya sudah mencukupi. Begitu juga orang yang bersedekah. Banyak orang yang punya harta, punya uang yang banyak, ya, punya kesempatan juga, dan bahkan kelebihannya sudah melimpah ruah hartanya, tetapi dia tidak mampu bersedekah. Maka orang seperti ini kita mengetuk hatinya, tujuannya apa? Lita'dib, mengajarkan kepadanya agar dia juga bisa melaksanakan apa yang kita lakukan, yaitu dengan kita bersedekah. Ya, apalagi sedekah itu adalah tanda bahwa keimanan kita itu jujur kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini hanya untuk mengetuk hatinya bahwa seperti inilah Muslim yang sebenarnya. Openu ambelati mota tasu saat dia bome mongoy olanto. Apalagi butia itu tahu luo. Artinya tapi semua ibadah ini kan hidayah.
Nah, opini kita orang mengetuk bagaimana, tapi kalau Allah belum bukakan hatinya, nah, sama dengan orang yang punya harta. Kalau sudah miliaran uangnya, wow pernah lo umroh, tergantung daripada panggilan Allah. Wan diputiliang Allah Ta'ala umutamona adek apa dia tamu-tamona Ustaz. Walau itu Ustaz. Jangan sampai kita tidak dipanggil oleh Allah terus. Iya. Iya. Mama mau ngaku teh, artinya mama ngaku-ngaku. Enggak wa diputil yang Allah Taala enggak pengalaman. Jangan sampai Allah bukan Allah tidak panggil, memang Allah tidak suka yang tidak datang di sana. Dia mah ambil enggak pengalaman dia mau haji. Ambil Allah di pemelu tiang alawan memang mau ya Allah Taala pasti meti yang oli. Ada jalan, cuman ini kan yang begini, itu yang saya sering bilang kemarin, bahwa hidayah itu dijemput. Hidayah itu dijemput. Memang kadang-kala menjemput hidayah itu berat. Harus paksa kita harus paksa kita berdiri. Kita bangun, termasuk ini kita bangun sahur ini seperti ini di hari ini, di waktu saat ini. Kita kan pada posisi sahur. Bayangkan kalau dipikir kita mau bangun kamar tengah malam, maksudnya di mendekati waktu subuh seperti kita bangun tengah malam hanya untuk makan. Bayangkan mau disuruh pilih makan tengah malam, kemudian kita dibanding kita mau tidur, pasti kita pilih tidur. Tapi kenapa kita rela bangun tengah malam untuk melaksanakan sahur? Tujuannya apa? Memang kita benar-benar untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Itu tujuannya kita. Jadi kita bangun tengah malam sahur seperti ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya hidayah. Hidayah itu dijemput. Dijemputnya dengan cara bagaimana? Kita pasang alarm. Itu menjemput hidayah. Bayangkan banyak orang yang ingin bersahur, menunya sudah disimpan benar-benar dari semalam. Tetapi dia tidak sempat makan sahur karena apa? Karena dia tidak terbangun, terbangun. Jadi itu maksudnya hidayah, menjemput hidayah dalam sahur itu apa? Pasang alarm, alarm di HP banyak-banyak supaya tak bangun dia waktu sahur. Begitu juga pada saat dia melaksanakan umroh ataupun haji. Banyak orang yang punya harta, tetapi tidak terketuk hatinya untuk melaksanakan haji ataupun umroh. Bukan berarti dia bilang, oh saya tidak pernah dijemput oleh dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sudah ada tandanya apa? Sudah ada dengan kita memperbanyak kita sudah punya harta yang cukup dan tinggal terketuk hatinya apakah kita mau mendaftar atau tidak. Itu saja. Kalau kita sudah mendaftar, berarti hati kita sudah terketuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sudah tinggal menyiapkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wanulo tamala menta walema belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yo demam hulata panggilan Allah taala mau malakal maut yang banyak panggil itu baru. Jadi sebenarnya walema kan kadang orang mengatakan bahwa kapan lagi saya dipanggil Allah Subhanahu wa taala untuk haji. Kadang orang yang sudah pergi untuk melaksanakan ibadah tersebut menyimpan kerinduan untuk balik lagi. Itu yang belum pernah pergi harusnya punya niat yang besar untuk bisa seperti itu. Kita kembali kepada topik kita, melakukan amal jariah, dan semoga amal jariah ini tidak hanya pada sedekatun jariah Ustaz ya, tidak hanya berhenti pada bulan suci Ramadan, walaupun di bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan apa yang kita sudah laksanakan di bulan suci Ramadan. Jangan sampai hanya berhenti di bulan suci Ramadan. Nah ini sekarang kan orang mulai hipo-himo zakat fitrah Ustaz ya. Ini zakat fitrah ini adalah pensucian diri kita ya Ustaz ya. Sedikitnya mungkin Ustaz bisa menjelaskan sedikit karena sudah memasuki ini zakat fitrah kan sudah ada 21 ya. Iya, jadi zakat fitrah itu sebenarnya dua tujuannya. Ya. Pertama, membersihkan puasa kita dari hal-hal yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya. Misalnya orang bermain domino, kemudian cuman bagadang tidak tahu apa. Tipe ngope Ustaz. Jangan sampai engkau mata hilang bom itu hem bagadang, bom itu domino dapat apa mehe utang lo 30.000 tu ya. Lo zakat fitrah itu. Tidak, maksudnya begini. Itu kan membersihkan puasa kita. Dalam artian kalau makanya kita membayar zakat fitrah itu membersihkan kotoran puasa kita yang kita sudah lupa apa yang kita lakukan. Itu dibersihkan dengan zakat fitrah ini. Tuhratan lis-shaumi minal lagwi war rafath, dan yang kedua apa? Wa tu'matan lil masakin, dan memberikan makan kepada orang miskin. Jadi ketika kita memberikan zakat fitrah, dua ini fungsinya. Dan ini tujuannya apa? Di samping itu pula, kenapa kita coba lihat kalau kita orang yang tidak wajib berpuasa, diwajibkan padanya untuk apa? Untuk dia membayar
Fidyah. Dia membayar fidyah. Fidyah ini termasuk berbagi rasa. Bayangkan kita berpuasa, kita berbagi rasa, memberikan makanan kepada orang yang karena kita tidak mampu berpuasa, kita berbagi rasa dengan memberikan makanan kepada orang yang susah, yang tidak tidak yang wajib untuk mendapatkan makanan fidyah tersebut. Dan itu tujuannya apa? Berbagi rasa. Begitu juga zakat fitrah. Kita berbagi rasa kesusahan. Begitu juga kita berpuasa. Berpuasa juga kita di samping kita beribadah kepada Allah, kita juga berbagi rasa. Kita merasakan bagaimana laparnya orang miskin yang mereka dalam sehari tidak makan. Ya, kita berbagi rasa dengan mereka supaya benar-benar kita merasakan betapa nikmatnya kita berbagi rasa dengan sesama itu, baik berbagi rasa dari sisi materi, ya, kita membayar fidyah bagi orang yang tidak mampu berpuasa, begitu juga kita berbagi rasa dengan tidak makan sehari, ya, kita merasa berbagi rasa, oh beginilah rasanya orang-orang miskin yang mungkin dalam sehari tidak merasakan kelaparan, ya, tidak merasakan bagaimana laparnya itu di siang hari, ya, di setiap harinya dia lapar. Kita merasakan apa yang mereka rasakan tersebut. Zakat fitrah menjadi dua utama tujuannya, yang itu adalah pertama adalah melengkapi ataupun sedikitnya bisa lebih mensucikan lagi puasa Ramadan kita, dan yang kedua kita berbagi kepada orang-orang yang termasuk kepada orang yang kaum duafa itu. Ustaz, jadi mesti dijelaskan siapa-siapa yang harus mau dapat ini zakat fitrah ini. Kalau zakat fitrah itu secara umum cuma dua, fakir dan miskin. Ya, dua itu. Apa yang disebut dengan fakir dan miskin? Kalau fakir itu dia punya penghasilan tapi penghasilannya tidak cukup. Tidak mencukupi kehidupan. Kalau miskin memang dia tidak ada sama sekali pekerjaan, susah, itu namanya miskin. Jadi kita harus membedakan mana fakir, mana miskin. Ya, sehingga orang fakir itu, kalau fakir itu dia masih ada uang walaupun cuma sedikit. Tapi kalau orang miskin memang dia tidak ada sama sekali penghasilan, kemudian juga dia susah sekali, ya, sehingga dia masuk dalam orang miskin tersebut. Dan yang lebih utamakan adalah keluarga kita, Ustadz, atau juga orang lain? Kalau keluarga kita yang agak jauh sedikit, bukan yang dekat. Kalau dekat itu bukan masuk zakat fitrah, itu masuk tanggung jawab. Ya, misalnya, Ustadz, bagaimana hukumnya memberikan zakat fitrah kepada orang tua, kepada adik saya, kepada kakak saya? Itu bukan zakat fitrah, tapi itu ente kewajiban karena ente DP saudara, ente DP anak, ya. Yang ente memang wajib. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka ketika orang tua kita sudah tua renta, malah justru kita antar orang tua kita ke panti jompo. Popo upama alimama zakat fitrah lati awali itu mamamu yang zakat fitrah. Jadi harusnya bukan zakat fitrah yang ente totalitas tanggung jawab tiap hari totalitas kita memperhatikan orang tua kita. Itu kelihatan anak-anak yang durhaka itu demikian. Dia memberikan zakat fitrah, memberikan kepada orang tuanya. Nanti pada saat dia zakat fitrah seperti ini, durhaka sekali seperti anak seperti ini. Yang harusnya dia ketika memberikan zakat fitrah itu, ia memang bagian dari keluarga tapi agak jauh. Mungkin kalau istilah sepupu 2 kali, sepupu 3 kali. Nah, sudah seperti itu. Dia sudah agak jauh dia masih bagian dari nasab kita, tapi dia sudah jauh dan dia juga termasuk orang yang berhak untuk menerima zakat fitrah tersebut. Yang ditanggung zakat fitrah ini oleh anaknya boleh memberikan zakat fitrah untuk saudara-saudaranya atau hanya kepada keluarga utuhnya, misalnya istri dan anak-anaknya. Ya, bagaimana itu, Ustaz? Maksudnya bagaimana? Misalnya waktu kan ada zakat fitrah kan yang dikumpul. Nah, saya melihat kasihan saudara-saudara saya tidak mampu. Orang tua saya juga susah untuk membayar zakat fitrah. Nah, semua keluarga saya ini saya bayarkan zakat fitrahnya. Apakah itu? Iya, di samping bayarkan juga ente tanggung jawab sama ente orang tua. Itu maksudnya. Jadi tanggung jawabnya dua, tanggung jawab zakat fitrahnya dan tanggung jawab juga memelihara orang tua kita karena dia susah, saudara kita susah misalnya. Nah, itu tanggung jawab kita untuk memperhatikan mereka dari sisi materi. Di samping itu juga kita memperhatikan mereka dari sisi apa? Dari sisi bahwa dia itu berhak untuk kita keluarkan zakat fitrahnya. Zakat fitrah kan memulai masa tia. Nah, apakah memang harus diberikan? Ada yang mengatakan bahwa nanti di akhir Ramadan, ada yang mulai dari malam sekarang. Malam Tubilotohe kan DP afdal itu malam Tubilotohe. Malam Tubilotohe atau mulai dari sekarang. Ya. Apakah bisa dari sekarang atau ya lebih afdalnya malam Tubilotohe. Karena tujuannya dari esensi dari zakat fitrah itu kan dua.
Itu membersihkan puasa dari hal-hal yang sia-sia. Dan yang kedua apa? Memberikan makan kepada orang miskin. Tujuannya apa? Agar jangan sampai di bulan suci Ramadan, di bulan Syawal, di hari raya itu ada orang yang menangis, orang-orang yang menangis yang pada hari itu, yang dimana hari raya itu adalah hari kemenangan, hari berbahagia, hari bersenang-senang, justru ada yang sedih karena pada hari itu mereka merasakan kesusahan. Jadi semuanya berhak, kita harapkan dengan kita memberikan zakat fitrah kepada mereka, kita berharap apa? Agar mereka itu berhak untuk agar berhak berbahagia juga dengan mendapatkan zakat fitrah tersebut. Zakat fitrah diberikan kepada malam Tumbilotohe di Gorontalo. Wanu mato Jawa kan dia mau hulata Tumbilotohe, dia mau zakat fitrah kan artinya kalau maksudnya di malam 27 Ramadan. Itu maksudnya. Cuman karena di sini kan 27 Ramadan itu ada Tumbilotohe. Gitu. Jangan sampai memasuki sibuk kalau Tumbilotohe apa tama di dumong zakat fitrah kan gitu. Jadi pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki hari yang ke-21. Kami mengingatkan terus untuk Bapak Ibu para pendengar, para kaum muslimin dan muslimat untuk selalu merenungi puasa kita maksimalkan, apalagi sudah akan memasuki sudah mulai itikaf ini Ustaz ya. Iya. Mungkin ada sedikit diberikan penjelasan sedikit mengenai itikaf. Kalau itikaf itu sebenarnya dia berdiam diri di masjid untuk fokus dalam beribadah itu saja. Ya, ini 10 malam terakhir ya. 10 malam terakhir. Dan kan 10 malam terakhir itu kan kenapa dia dipilih 10 malam terakhir? Karena itu malam keemasan di bulan suci Ramadan ya, malam keemasan. Ya Allah berfirman wal fajri walayalin ashr. Demi waktu fajar dan demi 10 malam. 10 malam yang dimaksudkan di sini adalah 10 malam yang terakhir di bulan suci Ramadan. Nah, itu kenapa Nabi Muhammad SAW untuk memilih di 10 malam terakhir i'tikaf, karena kata Rasulullah SAW, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtadda mi'zarahu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu mengencangkan ikat pinggangnya. Wa ahya lailahu, memulai ngundi mengencangkan dia Ustaz. Wa ahya lailahu ya, dan menghidupkan malam-malamnya. Wa iqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat malam. Itulah pentingnya kita menghidupkan malam-malam kita di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Jadi kita tidak perlu khawatir, apalagi di bulan suci Ramadan seperti ini kita lebih bersemangat lagi dalam melaksanakan ibadah, apalagi di malam keemasan di 10 hari yang terakhir ini kita memperbanyak untuk kenapa orang-orang beriktikaf itu, karena mereka memang fokus dalam beribadah. Kalau di rumah mungkin mereka terganggu dengan urusan rumah tangga mereka. Apalagi mama untuk senggol mulai ya kita akhiri di Ramadan ini dengan ramaikan dengan senggol. Ya. Jadi usahakan kalau kita di bulan suci Ramadan seperti ini, apalagi di 10 malam yang terakhir ya, kaum muslimin yang mungkin walaupun ada rumah tangga mungkin menyempatkan waktu untuk bisa beriktikaf. Kalaupun dia tidak mampu untuk beriktikaf, minimal habis isya dia sudah masuk di masjid ya. Masjid untuk melaksanakan iktikaf, dalam artian berniat untuk beriktikaf sehingga dia bisa melaksanakan amaliyah-amaliyah di bulan suci Ramadan, khususnya di tengah malam dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim, dan juga dia menghidupkan malam-malam di malam Lailatul Qadar ini supaya dia mendapatkan Lailatul Qadar itu yang kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwasanya Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan yang dimaksudkan di sini berarti 83 tahun, lebih baik daripada 83 tahun. Itulah keutamaan bagi seseorang yang menghiasi 10 malam terakhir dengan memperbanyak beriktikaf. Pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Damtatu Poliama maupun CFM, hari yang ke-21 di bulan suci Ramadan, yang sudah mulai itikaf di masjid, yang masih mendengarkan kami fokus dengan ibadahnya, insyaallah segala yang kita harapkan, kita berharap bahwa puasa kita ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami mendoakan, kami pun sama berdoa, kita sama-sama semoga kita senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amal jariyah, kita kembali kepada sedekahun jariyah. Nah, ini ada hubungannya dengan hari-hari terakhir Ramadan. Jadi jangan fokus hanya kita mengandalkan zakat fitrah. Tidak seberapa zakat fitrah dengan apa yang kita sudah dapatkan, karena memang zakat fitrah ini bagi orang tertentu sangat susah. Tapi zakat fitrah ini juga bagi orang tertentu abong indikio. Ini kan disamaratakan. Mungkin hanya perbedaannya pada perbedaan paling 5 ribuan, 10 ribuan. Tapi sebenarnya tidak sampai terasa bagi orang-orang yang mampu. Ini Ustadz, bagaimana orang seakan-akan
Islam itu sudah ada standarnya, jangan dilebih-lebihkan, jangan juga dikurangi. Orang susah mungkin merasa bahwa zakat fitrah ini akan susah untuk mereka. Mungkin mahiyong Allah Ta'ala bisa memberikan zakat fitrah, tapi buat orang-orang tertentu zakat fitrah sangat sedikit, dengan mungkin sekarang hanya 3 liter beras ya ukurannya. Jadi ini mungkin tidak terasa adil, tapi memang begitu Islam. Islam itu sangat indah, bahwa jangan melebihkan dan jangan mengurangi. Ustadz, untuk orang yang kalau zakat fitrah itu dia 2,5 kilo atau 3 kilo. Iya, itu ya, 3 kilo. 3 kilo. Itu 3, saya lebih cenderung kalau dalam pemberian zakat fitrah itu lebih baik lebih daripada jangan kurang. Ya, kurang. Jadi 2 kalau hitungannya. Berarti lebih mahal ya? Itu lebih bagus. Lebih bagus. Itu lebih bagus. Karena kan zakat fitrah itu kan takarannya sudah ditentukan. Takarannya jadi 2,5 kilo atau 3 kilo. Ya, ada yang berpendapat 3,5 kilo. Saya lebih condong kepada 3 kilo. Kalau 3 kilo kan lebih sedikit. Supaya kita memang pas-pas untuk kita memberikan zakat fitrah itu sesuai dengan takaran zakat fitrah tersebut per kepala. Ya, 3 kilo. Baik, sudah masuki waktu, kita akhiri dulu Ustaz. Dengan bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bangun sahur momo malaati butia tahi wongola lo uhipo ngamali ya, karena memang di akhir-akhir Ramadan seperti ini banyak yang sudah mulai fokus beribadah dan tidak luput dari yang namanya lelah. Insya Allah kelelahan itu pasti ada ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang melimpah, insya Allah. Baik, bangun sahur pendengar Cahaya FM, Poliama FM Gorontalo yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikmati Ramadan, untuk menjalani ibadah Ramadan, entah itu puasa Ramadan dengan segala macam amaliyah di dalamnya, termasuk zakat fitrah, termasuk dalamnya tarawih yang mungkin di bulan-bulan lain tidak ada, tapi di Ramadan ada. Kalau mengaji ataupun membaca Al-Quran itu ada di bulan lain, di Ramadan pun pahalanya dilipat gandakan. Tapi tarawih itu tidak ada di bulan lain, tapi bisa kita lanjutkan dengan salat malam di bulan lain, salatul lail di bulan lain. Jadi begitu juga dengan Ramadan, kita tidak memang berpuasa, tapi puasa sunnah juga. Misalnya selepas Ramadan nanti akan ada puasa Syawal dan lain-lain. Ini semua adalah Ramadan menghasilkan insan yang bertakwa, yang menjalankan perintah baik itu yang wajib maupun sunnah disempurnakan. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ta'u hidung hemola betia bingke Ramadan amiati Allahi pahili adu ada Allah Ta'ala tahidung he ta'u hisehatia hitu hutamai riziki dia maaf pengatawa ta'u hipokala jawada betia riziki. Rezeki itu datangnya dari Allah, karena memang kadang kita punya profesi yang sama tapi rezeki kita berbeda ya. Kita hemopotali lo dadar, hipopotali lo lamba sama-sama, hipotali lo umo batang sama-sama, tapi kemudian rezekinya berbeda. Kenapa dia menjual aqua, saya juga jual aqua, tapi rumahnya megah, saya punya begitu-begitu saja setiap tahunnya. Semuanya sudah takar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita bagaimana mensyukuri apapun nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Makanya mungkin kita perlu introspeksi diri. Kenapa orang lain lebih bahagia, ataupun nilai kebahagiaan tidak dinilai daripada rezeki ya, tapi kenapa orang rezekinya lebih banyak
daripada kita, mungkin kita perlu introspeksi diri. Jangan sampai ini semua adalah akibat dari dosa-dosa kita. Makanya popo dulu mailamian tiap wali ustadz adalah bagaimana cara menghapus dosa betia. Bololo cara liu dosa betia ma adi hulo dia. Artinya sudah tabal sekali ini DP dosa. Nah, untuk menghapus dosa itu berbagai macam yang kita harus lalui. Mungkin kalau kita sudah akan berniat untuk menghapus dosa, mapopo nunggamel Allah Ta'ala pertama musibah. Nah, apakah benar-benar ya betul di otutua mau menghapus dosa atau tidak? Coba upamai lo indikikio, karena tidak seculi ini musibah. Kan Allah mengatakan begitu. Abang indikio, musibah betul hile medelando pernah diberikan kepada nabi-nabi, atau bahkan yang diberikan kepada nabi itu lebih berat daripada kita. Jadi ini insya Allah akan kami tuntaskan hingga 10 macam cara untuk menghapus dosa itu sendiri. Alhamdulillah pada pagi hari ini Ustadz bersemangat sekali untuk berbagi bersama kita bagaimana cara kita bersama untuk menghapus dosa. Bukan berarti Ustadz Allah tidak ada dosa. Ya, yang pasti ada dosa Allah. Nah, ini hanya sebagai kita sesama saling menasehati. Oleh Ustadz sampaikanlah olehmu walaupun hanya seayat. Jadi Ustadz ini menyampaikan yang penting mai lapathamota tugas silatia umum posambe mai to hilali mongoli mai to hilali mongoli upahutuali mongoli udia pahutuali mongoli hingga mai to hilali ngoli hingga tameli jadi kita kembali kepada cara kita bagaimana menghapus dosa kita. Kalau kita sudah punya niat untuk melakukan yang baik, pasti akan ada halangannya. Bodelo tamonika uti Ustaz. Wanuta odelo umur mengepang kola buti di boboti pontaleng ada uti nunggu tahu-tahu niati umopio. Itu kan biasanya ketika kita sudah punya niat menikah dan sudah selesai tolo balang malo bisa lawati, biasanya pengantin dilarang untuk jalan-jalan jauh atau melakukan aktivitas yang berbahaya karena nunggu tampe-tampe niati. Tampe-tampe niati umopiohu berarti akan ada cobaan. Sehingganya tidak boleh keluar. Ini juga dengan kita yang mungkin selama bersama kami dengan ti Ustadz hati-hati bali tiamati Ustadz akan ada saja niat kita udah bomaba dari puasa insya Allah ini puasa yang akan mendidik saya menjadi insan yang bertakwa wa umapo hulo puasa betia wa insya Allah lapat puasa mapi behelo lapatamu tak puasa betima lo artinya coba limelo Allah Ta'ala ti otu atau dila sehingganya jangan sampai perlu mampu ditato latih bisa lah Ustadz betia Ustadz ati bolo empo dunge wa ode Ustadz mante ti bali lo saja tapo ceramah jadi watia sengaja untuk supaya ti Ustadz Allah de bohue lingope wala patale apa ni mati Ustadz mah mungkin 25 menit ke depan watia kan membuka ini insyaallah para pendengar juga lebih fokus lebih artinya matombang amadelo to beleti Ustadz payang apa lati ya dia mau payang apa uti bele patabol popoti huloli Ustadz jadi itu Ustadz ya jadi wamai patama mutapilayang ilati ya mato dua ti Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ala sairil wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa atharahum man iktafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Para pendengar Cahaya FM Bualemo dan juga Poliamat Top FM Gorontalo yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Amin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini tepatnya hari yang ke-22 ya. Iya, bulan Pladlo tu Ustaz ya, bolo udah lo wallahu ya atau 7 hari ya, udah 8 hari ya. Insyaallah kita sambil menanti keputusan dari pemerintah tentang kapan
kapan hari raya Idul Fitri. Yang jelas hari raya Idul Fitri itu 1 Syawal. Ya, yang penting 1 Syawal. Yang jelas ulama itu sepakat, mau NU, Muhammadiyah, mau semua organisasi 1 Syawal itu Indo mah puasa mulai hari raya 1 Syawal. Terserah kapan itu 1 Syawal, yang penting 1 Syawal. Oh, jangan tanggal ngolo tanggal 17 Agustus ya. Dia tanggal 17 Agustus. baik ya. Jadi ini kita masih membahas dalam masalah penggugur dosa. Dan kita sudah masuk dalam poin yang berikutnya, adalah di antara penggugur dosa itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah itu sangatlah luas ya. Sebagaimana kata para ulama, inna rahmatullah wasi'ah. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangatlah luas. Jadi Allah kita itu, seseorang masuk ke dalam surga itu bukan karena amalan dia, bukan karena ibadah dia, bukan karena prestasi ibadah yang dia lakukan, tetapi dia dimasukkan ke dalam surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita telah bahas tentang Ustaz. Iya. Seorang masuk surga bukan karena ibadah dia, bukan karena puasa dia, bukan karena zakat fitrahnya dia, bukan karena segala bentuk kebaikan yang dilakukan. Dia maapoti tampe teto politik mengoli. Indanu itu berahmat Allah saja harap wolo. Iya, bagaimana Allah merahmati kalau ibadah yang Allah perintahkan entel tidak laksana? Iya, begitu. Bawa maksiat itu anak. Jadi sama dengan begini nih, bagaimana tibali mau senang, sedangkan yang tibali pakai keinginan Tuhan tidak mau bikin. Begitu juga itu. Bagaimana kita mau mendapatkan rahmat Allah? Rahmat Allah berarti rahmat kasih sayang Allah. Bagaimana Allah masih sayang sama orang? Sedangkan yang Allah perintahkan kita tinggalkan. Ya, jadi kalau dibilang gitu orang cari rahmat Allah sehingga walau cara lihat mau tapur rahmat Allah. Itu. Jadi coba lihat. Kemarin kita telah bahas tentang seorang pelacur yang memberikan minum kepada anjing, seorang pembunuh yang berapa yang sudah kali membunuh sudah 100 orang, tetapi dia masuk surga. Bukan berarti kita membenarkan pembunuhan, bukan berarti juga kita membenarkan pelacur itu, tidak. Bukan juga kita membenarkan bahwa anjing itu adalah hewan yang boleh kita pelihara, bukan itu. Saya bukan bahas masalah itu, tetapi apa yang terkandung pada mereka sehingga mereka ini termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud saya. Jadi bayangkan, di mata kita kan pelacur itu sesuatu hal pekerjaan yang mungkin yang sangat hina dina, ya. Begitu juga pembunuhan itu sesuatu akhlak yang bejat menurut kita. Tetapi kenapa mereka mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Ini menunjukkan kepada kita bahwa disitulah letaknya rahmat Allah Azza wa Jalla, ya. Bayangkan dia rela tengah malam dia turun ke sumur, dia rela membukakan sepatunya, melihat anjing yang sementara kehausan meminta air, dia rela turun ke sumur, menciduk air itu dengan sepatunya dan memberikan minum kepada anjing itu. Ya, memberikan minum, dan dengan sebab itu dia memberikan minum kepada anjing itu, Allah Subhanahu wa taala memasukkan seorang pelacur ini ke dalam surga. Ya, bayangkan sikap bukan masalah pelacurnya dan bukan masalah anjingnya, tetapi ketulusan, keikhlasan dia dalam memberikan minum kepada anjing itu, sehingga rahmat Allah itu datang kepadanya. Wololo podung kalau rahmati yo hemo suhuru ngau otete tibau ile tangamu. Jadi kau pegang suhuru yo ati bayangkan ini kucing saja. Kucing itu kan bukan hal yang terlarang yang di sekitar kita. Tapi kita malah justru marah. Ini anjing, bayangkan anjing yang di agama kita, ajaran agama kita, itu tidak boleh kita sentuh, tidak boleh, air liurnya saja najis, ya. Tapi dalam hal demikian coba bayangkan, hanya karena sebab diberikan minum kepada anjing tersebut, Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia seorang pelacur ini ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Wati ada bomotoli angot tu TTB tu Ustad. Anti dia hialingolio suhuru anti. Lapata boti itu hipol suhuru wati ngoli olo puasa. Boti kan dia mau ngadulah, dia mau ngadu modu, dia mau ngalang boti. Anti tete olo lehi pengala. Beberapa bulan yang lalu ada orang yang bertanya sama saya, Ustad, saya mau bertanya Ustad tentang sahur ini Ustad. Bagaimana Ustad kalau orang basahur baru tak sisa makanan? Bagaimana itu Ustaz? Itu tidak masuk mubadzir. Saya bilang mubadzir itu kalau ente buang tidak ada yang makan. Itu mubadzir. Tapi kalau mubadzir itu kalau dia kalau dia tidak dianggap mubadzir kalau itu makanan
ente buang dan ayam makan. Itu tidak mubazir. Karena kemudian ente ayam memakan itu. Kalau ente tidak makan itu ayam kasih pas saya. Ya. Maksudnya apa? Mubazir itu adalah sesuatu hal yang perbuatan yang mana makanan itu terbuang begitu saja dan tidak ada yang makan. Itu mubazir. Kalau kita buang kemudian ada anjing yang tunggu menanti itu makanan itu, kita buang kemudian ada kucing yang menanti, ada ayam yang menanti. Itu bukan mubazir. Yeah. Itu bukan mubazir. Itu artinya bermanfaat untuk yang lainnya. Yeah. Ya, bermanfaat untuk yang lainnya. Jadi juga makanya juga pentingnya kenapa kita saling berbagi. Yeah. Ya, biasanya juga mohon maaf ya, ada beberapa orang yang saya penu de huto de tobele pendi pijama itu hati. Itu kadang-kala demikian. Orang tidak mau berbagi, dia hanya rela makanan itu busuk di rumahnya. Atau pende alolo amalu pende alolo tetap dia mau hilito tihed. Ya, itu maksudnya. Akhirnya apa yang terjadi ya? Harusnya kalau misalnya kita mau memasak, biar cuma sedikit kita punya, yang penting habis. Ya, kita bagi kepada tetangga. Masak yang masih panas-panas itu bagus diberikan kepada tetangga supaya dia ini masih fresh, ini masih baru masih panas-panas, baru angkat kamar dari balanga ini. Nah, padahal buat tabulio amba betul dia. Tabulio malah pulih tunggu gitu mah buat tabulio udah kita. Subhanallah. Jadi itulah pelajaran besar buat kita semua bahwa itulah hidup. Jadi kita ini sementara beribadah di bulan suci Ramadan, kita memberikan zakat fitrah, kita juga beriktikaf. Ini kan sudah 10 malam yang terakhir di bulan suci Ramadan kan, kita beriktikaf, kita rajin sholat malam, ya, kita rajin sholat tarawih. Itu tujuannya apa? Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita. Kalau kita sudah diberikan rahmat dari Allah Azza wa Jalla, tentunya itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Itu tujuannya. Ya, tidak ada bukan tujuan berarti Ustadz, berarti dia mau niati bahwa saya butia umum puasa niatilah tia supaya watia masuk surga. Nah, itu Ustadz atau bagaimana? Saya butia umum tabia, watia umum pojakati, watia umum utunlah upio, pokoknya tujuan latia masuk surga. Begini, apa namanya? Urusan surga itu urusan Allah, ya. Itu kemarin kita bahas hadiah itu Ustaz. Iya, itu rahmat Allah. Ya. Jadi tugas kita menjalankan kita sebagai seorang hamba. Sami'na wa ta'ana. Ya, begitu. Sama dengan begini nih, pegawai, dia sebagai bawahan dan atasan. Ya. Ya, tugas kita menjalankan tugas bawahan. Jangan berpikir sebagai atasan berpikir bawahan berpikir seperti atasan. Nah, itu maksudnya. Jadi jangan sampai kita sebagai seorang hamba berpikir apa yang Allah atur, tidak boleh. Sebagaimana yang kemarin saya telah setelah bawakan perkataan Imam Athaillah, arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkanlah dirimu dari hal-hal yang telah diatur oleh Allah. Maksudnya apa? Yang telah diatur oleh Allah itu apa? Ajal, rezeki, ya. Itu yang Allah telah atur. Tidak perlu kita pikir, saya ini rezeki bagaimana. Yang ente pikir itu adalah ente berazam, berusaha dulu. Azamta fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita berazam dulu, kita berusaha dulu. Setelah kita berusaha baru kita bicara kita tawakal kepada sudah. Yang penting saya ikhtiar so tinggi, ya. Yang penting saya ini sudah berazam, sudah maksimal azam saya sehingga saya mendapatkan inilah hasil dari tawakal saya, hasil dari ikhtiar saya selama ini. Itu maksudnya. Jangan sampai kita mengatur, kita memberikan sesuatu hal yang itu bukan kita yang mengatur, ya. Yang itu adalah aturan dari Allah Azza wa Jalla, kemudian kita mau mengatur sama dengan tadi itu, seperti atasan dengan bawahan. Ya, kita mau mengatur sesuatu hal yang diatur oleh atasan, padahal kita hanya bawahan. Nah, ini yang kita harus bedakan sehingga kita benar-benar mengatur sesuatu itu yang benar-benar diatur, yang kita sebagai hamba hanya cukup mengatur apa yang kita ditugaskan kepada kita. Madelo butia bahasa modern sekarang domain. Itu wewenang kita di sini. Jadi madelo itu butia ulo pemulolo binte. Jadi yang penting kita sudah ada usaha dulu. Upaya kita adalah menanam jagung. Lapatama mau tamu harapu hasilnya ulu harapu walo wahile doa dari Allah Taala. Ulo wali atau dia ilo wali, artinya itu urusan Allah Taala. Itu Ustaz, ya. Jadi ketika ini panen melimpah, berarti ini upaya kita berhasil dengan hasil daripada doa kita. Kalaupun panen itu tidak melimpah, ente jangan berkeluh kesah.
Bo elai mola, ya Allah, mungkin ini adalah bagian daripada musibah yang harus saya bersabar. Oh, itu Ustaz atau bagaimana ya? Jadi apa namanya kita dia mah pengatur Allah Taala. Ya. Dia mau hasil Allah doa. Kalaupun rezeki itu berkurang, ya, itu bukan karena rezeki kita berkurang. Dan kita harus bedakan mana gaji mana rezeki. Kalau gaji itu bisa saja berkurang, tetapi rezeki tidak akan berkurang. Ya, jangan mengukur rezeki itu dengan uang, tapi rezeki itu segala sesuatu, termasuk kesehatan juga itu termasuk rezeki. Jadi orang kadang-kala berpikir, oh kita gaji berkurang berarti rezeki saya berkurang. Jangan begitu, ya. Artinya adalah rezeki itu sifatnya umum. Orang sehat itu rezeki. Berapa banyak orang yang kaya raya tetapi dia masih sakit, bahkan dia berobat ke luar negeri. Berarti dia tidak diberikan rezeki berupa kesehatan. Jadi kesehatan itu rezeki. Jadi cuman kadang-kala kan orang mengukur bahwa rezeki itu diukur dengan materi. Oh, kalau ada uang berarti ada rezeki. Tidak ada uang tidak ada rezeki. Ujung-ujungnya disyukuri. Jadi wanu syukuruan tuh sehat, insyaallah tambah sehat. Kan la in syakartum la azidannakum. Jadi kalau apa namanya? Kalau disyukuri istri satu, Allah Ta'ala. Karena semua yang Ustaz bilang tadi adalah semua adalah rezeki. Anak adalah rezeki, istri yang soleh juga adalah rezeki. Hati-hati Ustaz, apakah istri yang soleh rezeki atau tidak? Rezeki. Jadi kalau disyukuri berarti ditambah keimanan istri. Ditambah bukan istrinya, ditambah keimanan istri. Jadi Watiapoli membela para istri. Jadi yang ditambah ini bukan berarti harus istri, tapi ditambah kebahagiaan keluarga itu. Akan aku tambahkan rasa bersyukurnya. Jadi audito Allah butia tou karaja, tou hasil pekerjaan. Jadi kalau kita syukuri apa yang kita misalnya watihem potale lohorden, wadelo tebung makarena atau SGM sumber gorden makaren, hempotali lohorden hempotali atau ticicinia hemode itu ati tipe itu ada temas. Artinya selama puasa banyak yang datang untuk basur jahit, berarti datang rezeki. Kemudian dia bersyukur berucap alhamdulillah, datang lagi boleh. Artinya itu karena bersyukur kepada Allah. Begitu juga dengan yang tadi. Jadi karena saya harus meluruskan ini konsep bahwa ketika bersyukur dengan istri yang satu kemudian ditambahkan lagi, mungkin ketambahan ini adalah kebahagiaan. Kebahagiaan daripada suami istri itu dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari malapetaka, sehingga keharmonisan rumah tangga itu terjaga dengan indahnya. Romantis itu Ustaz. Watiap boleh popo dulu itu romantis. Mau jauh Ustaz boleh buah karena akan ditambahkan istri lah jadi itu. Baik mendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ngope boleh membicarakan soal itu, tapi kita kembali kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik mendengar di Poliama maupun di Cahaya FM, memang harapun Allah taala merahmati kita semua. Salah satu penghapus dosa adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tingkat atas, kalau saya sebutnya, dari segala bentuk yang akan menghapus dosa, misalnya musibah, misalnya istighfar, solat dan lain-lain. Di atas segala itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Penu itu ilo dunggalo musibah, kemudian tidak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin juga tidak akan diampuni. Mungkin seperti Ustaz ya, bagaimana kita kena musibah kemudian kita tidak bersabar, kita berkeluh kesah. Jadi itu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita salat tabia dia pernah molopato ju butia umon tolohori sampai dia mau talohori ulang itu ulong bumola, dia pernah molopato, dia pernah otolalo tabia, tapi kita tidak mampu menjaga lisan kita. Kita tidak mampu menjaga tindak tanduk kita, keseharian kita, pasti akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Openu puasanto po opoluonto, openu puasanto kita hiasi dengan berbagai macam amal ibadahnya, tapi kita menelantarkan suami, tetap akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena wanu dala oleh Rasulullah ti Ustaz ya, wanu woluo manusia ngota harus menyembah kepada manusia lain, bahwa
istrilah yang harus menyembah sang suami. Jadi itu Ustaz. Iya betul. Hadis ilion ya pertama jam talau itu Ustaz Jadi wanu ma'mallahu timongol itu utonu manusia yang harus menghormati manusia yang lain, itulah istri yang harus memperlakukan suaminya dengan baik, apalagi bulan suci Ramadan seperti ini. Dan disitulah ladang pahala dia ini bukan perintah bahwa istri harus dia suami, tidak, hanya untuk memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala di sahur seperti ini, Ustadz, kira-kira karena kita perbanyak juga istighfar, karena seperti halnya firman Allah, waktu terbaik untuk istighfar adalah di waktu sahur. Di waktu sahur. Nah, untuk itulah kita gunakan momen-momen di saat, ada juga yang mengatakan di saat orang lengah. Disitulah waktu yang juga sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya di bulan Sya'ban. Kata Rasulullah, saya juga pernah dengar pati Ustadz bahwa di bulan Sya'ban ini kadang orang menganggap bahwa Mailapatai Rajab, Rijib itu kan juga 4 bulan yang memang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mahupe itu Sya'ban ibu tiaw Ramadhani, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Akhirnya orang cuek akan ini Sya'ban, padahal Rasulullah saja hampir full puasanya di bulan Sya'ban. Itu seperti itu ya. Karena orang banyak menyepelekan waktu-waktu luang, dan disinilah di waktu luang itu tempat kita untuk memperoleh pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal Ustaz, terhormat. Begini ya, di antara juga rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah lewat musibah. Ya. Atau Allah dalam Al-Quranul Karim ketika Allah menyebutkan orang ketika ditimpa dengan musibah itu, baik dia ditimpa dengan apa namanya, minal khaufi, ketakutan, wal ju', kelaparan, dan berkurangnya harta dan jiwa, al-malu wal banuna. Kemudian apa? Wabashshirus sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang yang bersabar. Bagaimana ciri-ciri orang yang bersabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mereka diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, bagaimana, apa dampak dari ketika dia mengucapkan istirja itu? Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendapatkan petunjuk. Lihat, di antara sebab Allah memberikan kepada kita petunjuk, memberikan kepada kita rahmat, di antara sebabnya apa? Kita bersabar dengan musibah itu. Kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita meyakini bahwa musibah itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla, dan juga akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita ini, tugas kita hanya menjalankan, dalam artian menerima segala macam musibah itu dengan kesabaran, dan kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus yakini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan beban yang sangat berat kepada kita, ya, ujian yang sangat berat yang silih berganti kepada kita, kecuali apa yang kita mampu. Jadi butian ulo dung kalau musibah atau tahu ngota atau batang ngota, wanu ilo dunggalo musibah atau tahu ngota atau ilo dunggadelan to, berarti boyo ta ilo tulau talo Allah taala ya le musibah boy itu wow boyo ta tam wali mau tanggungi itu dia mah popo dutu atau artinya ilo ngolah butia poma musibah itu mau dela lu ngarjau de mah atau iyo tapi mau syukur sebenarnya, artinya mungkin ada kata harusnya bersyukur karena musibah itu, karena ente dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima musibah itu supaya ente bisa bersabar dan ninggilo ma'ala Allah taala tuntunala rusa upil hutum menjadi itu Ustaz. Ya, betul. Ya, jadi bahwa ketika musibah jangan dongkol istilahnya gitu Ustaz ya. Jamal mau oleh butia ilu dunggalo musibah misalnya ngongota dia alulilio butia bodia lo itu di Bali Allah tu mata dung ta mongoto enggak jailong ngota ti Bali ti. Jadi tuh jangan seperti itu.
begitu. Jadi ketika kita kena musibah, kita bersabar, kita berdoa kepada Allah, semoga mutia udohme Allah matolimo utonulala mutia ungongotayo dihome to batangau bo insya Allah uti uma molulutatun nala dusau. Itu begitu saja. Jadi insya Allah ini semua apapun, bukan hanya sakit, musibah apapun, hasil panen tidak seperti yang kita inginkan, yang kita peroleh hari-hari juga tidak seperti yang kita inginkan, mungkin bentor mailo rusa, pendapatan bentor atau di bawah, dia tanu mata utunu po tapulala doi umo po opio hebuti kondraan, sementara heila pitalilo tak huolo bentor, heila pitalilo dealer omo luang mo po opoluan dila poli mawayata lo botialo para tukang tagi, mawayata lo koperasi, artinya itu Ustaz ya. Debungka elai mula insya Allah kita, yang penting ketika ada masalah madelo sahabat ili Rasulullah, seorang ulama Hasan Basri itu kuncinya perbanyak istighfar. Betul. Perbanyak istighfar. Insya Allah yakin. Ya Allahu Samad, sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin seyakin-yakinnya. Wanu Allahu taala mailolo ya Ustaz ya. Wa'u tergantung wololo yang menganggap wololo itu Ustaz ya. Jadi saya itu seperti yang ente anggap. Persangkaan. Nah, ente persangkaan. Kalau ente menganggap saya adalah Maha Penolong, maka aku akan menolongmu. Tapi dia tidak semudah yang kau pikirkan, bahwa begitu engkau pikir bahwa Allah akan menolong langsung serta merta, tapi akan diuji dengan berbagai macam musibah. Jadi Allah itu sesuai prasangka. Wanu ente prasangka Allah Maha Penolong, insya Allah akan Allah tolong. Tapi perbanyak-banyaknya istighfar. Jadi wanu untuk dia buat eta, dan karena mawakutu kita perbanyak istighfar, dan kita akhiri dengan doa, membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahur mam suruh mau buai, mam suruh buai, sahur bangun sahur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Poliama dan juga Cahaya FM di mana saja berada, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang insyaallah kita sudah memasuki hari yang ke-23 bulan suci Ramadan, dan berarti kurang lebih 7 sampai ataupun 6 sampai 7 hari ke depan kita akan bertemu dengan Idul Fitri. Sekarang hari-hari kita dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Kapan datangnya Lailatul Qadar itu? Ya pada hari-hari ganjil sesuai dengan hadis Rasulullah. Tapi kapan hari ganjil? Nah ini ada perbedaan. Ini 21, yang lain mengatakan ini 20, yang 23 ini bilang baru 22. Nah ini Ustadz katakan bahwa ini adalah suatu hal yang harusnya kita ambil positifnya, supaya setiap malam kita berburu beramal dengan sebaik-baiknya. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Tato Cahaya FM maupun yang di Poliamatov FM, khususnya juga dengan Takmirul Masjid, dengan Takmirul Masjid yang menyelenggarakan i'tikaf. Insyaallah pelaksanaan i'tikaf berjalan dengan lancar, dengan tidak ada halangan apapun untuk semua para jamaahnya, yang tentunya pada kesempatan ini kita berharap semuanya harapannya adalah bisa menjalankan aktivitas i'tikaf dengan sebaik-baiknya tanpa ada gangguan apapun. Baik, kita akan langsung berbincang dengan Pak Ustadz yang sudah siap bersama kita. Insyaallah ti Ustadz buti doa untuk mola tuh sehati nguhi-nguhi Ustadz ya. Amin. Insyaallah. Fadal Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ala sairil wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa atharahu man iktafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang kami hormati Tiba Ali Isi yang selalu setia mendampingi saya, dan juga para kru, baik kru Cahaya FM Bualemo yang barusan pulang maupun yang ada di rumah, dan juga para kru Poliamatub FM Gorontalo yang juga barusan pulang, bangun-bangun sahur, dan juga yang sementara berada di rumah. InsyaAllah kita semua diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terkhusus para pendengar baik Cahaya FM Bualemo maupun Poliamatop FM Gorontalo yang insyaallah juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini, tepatnya hari yang ke-23 dari bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kekuatan, kesempatan sehingga bisa menjalankan aktivitas khususnya bersahur pada pagi hari ini. Salawat beriring taslim kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan insyaallah curahan rahmat tersebut akan sampai kepada kita selaku umatnya yang komitmen dan konsisten dengan ajaran yang dibawa beliau. Amin, amin. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tak terasa Ramadan tinggal sepekan akan meninggalkan kita. Maka oleh sebab itu kita lebih bersemangat lagi dalam melaksanakan amalia-amalia di bulan suci Ramadan, karena tamu yang agung ini akan meninggalkan kita. Tentunya kalau tamu yang agung ini akan meninggalkan kita, kita lebih bersemangat lagi dalam beramaliyah, karena tamu ini bukan cuma sekedar tamu biasa, tetapi tamu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membawa segala macam pahala, membawa segala macam penghapus dosa yang itu akan memberikan kepada kita manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Tamu ini ente mau sambut dengan tidak, dia tetap mendatang. Ya. Ente mau bikin apa ini, dia tetap akan tinggalkan Pak ente. Betul. Jadi bagaimana kita memperlakukannya ya tergantung pribadi masing-masing. Betul ya. betul. Karena kita sudah berada di hari yang ke-23 dari bulan suci Ramadan, kita akan membahas beberapa perusak dari Lailatul Qadar. Sebelum kita bicara tentang perusak itu Ustadz ya, sebenarnya Lailatul Qadar itu yang saya tahu sih Ustadz adalah bonusnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita orang berpuasa. Lailatul Qadar itu lebih daripada 1000 bulan. Apakah cuman itu saja atau ada yang lain? Begini, setiap bulan itu ada malam kemuliaan. Kalau di bulan Sya'ban kemarin itu malam kemuliaannya adalah malam nisfu Sya'ban. Kalau di bulan suci Ramadan malam kemuliaannya adalah malam Lailatul Qadar. Mengapa Allah sembunyikan malam Lailatul Qadar itu? Nabi hanya menyebutkan dengan dengan hadisnya secara umum. 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan. Nabi tidak menyebutkan secara khusus. Walaupun ada beberapa nafsi yang menyebutkan bahwa para sahabat Nabi Muhammad SAW mereka itu bersumpah. Ada yang mengatakan wallahi Lailatul Qadar jatuh pada hari yang ke-27. Ada beberapa sahabat yang menyebutkan demikian. Demi Allah, Lailatul Qadar jatuh ke hari yang ke-25. Itu kan pendapat dari para sahabat Nabi. Tetapi Nabi tidak memberikan sebuah nafsi yang khusus yang menjelaskan bahwa kekhususan itu pada hari tertentu, tidak. Tetapi Nabi Muhammad SAW menyebutkan apa? Faltamisuha fi ashril awakhir minar Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Sehingga apa? Kenapa tidak ditentukan saja 20 berapa, 23 atau 25? Tidak. Tapi secara umum. Tujuannya apa? Agar kita bersemangat itu mencari Lailatul Qadar itu pada 10 malam yang terakhir di bulan suci Ramadan. Kita bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan. Nah, apakah istimewa
keistimewaan dari Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadar itu dari sisi nama saja Laila itu malam. Berarti Lailatul Qadar berarti pada malam hari, bukan pada siang hari. Iya. Ya, Lailatul Qadar berarti malam hari. Kalau kita mencari kemuliaan, carilah di pada malam hari, bukan pada siang hari. Yang kedua adalah qadar. Qadar itu artinya kemuliaan. Jadi malam kemuliaan. Malam kemuliaan itu ditandai dengan apa? Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa di antara tanda-tanda dari Lailatul Qadar, pertama, kalau malam dinginnya tidak terlalu dingin. Paginya panasnya tidak terlalu panas. Itulah ciri-ciri di antara ciri-ciri dari Lailatul Qadar, ya. Jadi bukan cuma sekedar kebetulan, tetapi memang itu ciri-ciri dari Lailatul Qadar. Namun kalaupun kita mendapatkan ada beberapa hari yang kemudian itu ciri-ciri itu yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW sama, maka itu adalah waktu juga turunnya para malaikat, ya. Tatanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr, ya, dalam surah Al-Qadar. Karena malaikat itu turun, ya. Turunnya itu ada bekasnya seperti itu. Ya. Pada malam hari dinginnya tidak terlalu dingin. Pada siang hari panasnya tidak terlalu panas. Itu keistimewaan dari di antara ciri-ciri dari Lailatul Qadar tersebut. Sehingga kalau kita didapati oleh Lailatul Qadar itu, maka kita dicatat 1000 tahun, lebih dari 1000 tahun, 83, maksudnya lebih dari 83 tahun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maksudnya lebih dari 1000 bulan, maksudnya 83 tahun. Itulah keistimewaan kalau kita ditemui oleh Lailatul Qadar pada saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang merasakan datangnya Lailatul Qadar itu, apakah semua orang tonulala tahi puasa atau hanya orang-orang tertentu? Kadang putih dia boleh biasa sama dengan hari seperti itu. Kalau merasakan itu orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu. Dia kalau orang-orang tertentu itu dia memang puasa tutu. Iya, mungkin maksudnya dia berpuasa bukan hanya saja dema Ramadan dia itu mau puasa, tapi dia memang dia sudah sudah waktu bulan suci Ramadan, memang sebelumnya dia sudah dekat dengan Allah. Ya, dia memang orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga datangnya Lailatul Qadar, datangnya malaikat, datangnya dari utusan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah mempersiapkan diri. Dia sudah mengetahui, dan dia sudah mengetahui itu memang dia sudah siapkan semaksimal mungkin. Sehingga coba lihat kalau kita melihat di Arab, di rumah-rumah orang-orang yang di tanah suci sana, kalau mereka menyambut bulan suci Ramadan, rumah mereka itu betapa harumnya dengan wangi-wangian dupa-dupa Arab begitu. Ya, dia bawa itu, Ustaz. Ya. Kenapa demikian? Karena memang mereka menyambut malaikat itu datang kepadanya, ya. Mereka menyambut bulan suci Ramadan itu dengan penyambutan yang sangat luar biasa. Bayangkan ini penyambutan kepada tamu Allah yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Begitu juga ketika menyambut Ramadan itu akan berpisah dengan kita, maka mereka pun akan mengharumkan ruangan itu. Ya, mengharumkan ruangan karena apa? Karena tamu yang agung ini akan pergi. Ya, itulah keistimewaan dari mereka menjaga Lailatul Qadar, sehingga pada 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan, di malam yang terakhir, memang mereka fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka selesai dari berpuasa di bulan suci Ramadan, setelah mereka melaksanakan hari raya Idul Fitri, salat Id maksudnya, setelah itu mereka istirahat, tidur. Kenapa tidur? Karena capek melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari hari yang pertama sampai hari yang terakhir. Kalau kita di tengah kesibukan yang ada, yang kita rasakan, kesibukan yang kita rasakan seperti sekarang ini, maka kita kalaupun sibuk, kita tidak mampu 30 hari, minimal yang kita fokus itu apa? Pada 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan. Kalau orang-orang yang terdahulu, mereka mencari 11 bulan untuk 1 bulan. Ya, mereka mencari nafkah mencari nafkah 11 bulan itu, pada 11 bulan itu untuk 1 bulan untuk fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Maka itulah keistimewaan dari kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini, khususnya di malam Lailatul Qadar. Maka kita jaga dengan sebaik-baiknya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang ditakuti oleh oleh malaikat karena kita tidak mendapatkan Lailatul Qadar tersebut, atau rumah kita rumah yang tidak layak untuk didatangi oleh Lailatul Qadar tersebut.
Ada sebuah kisah yang pernah saya dengar Ustadz dari dua orang sahabat Nabi yang berperang. Pada saat itu yang satu ini meninggal dunia pada saat berperang. Yang satunya meninggal dunia 1 tahun setelah perang. Kemudian adalah salah satu sahabat Nabi, mungkin kalau tidak salah saya namanya Abu Talha. Bermimpi bahwa ternyata yang masuk duluan ke surga itu adalah yang justru tidak mati syahid pada saat diperang, nanti 1 tahun kemudian. Dan mau tapi lapor dari Rasulullah. Nongla adita boleh untuk Rasulullah yang meninggal itu, yang meninggal setelah perang itu 1 tahun sesudah perang. Rasulullah bilang bahwa apakah dia bertemu dengan Ramadan? Dan Abu Talha mengatakan, iya Ramadan. Itulah yang menyebabkan dia masuk surga terlebih dahulu. Karena itu mungkin ketemu dengan Lailatul Qadar itu saja. Kalau sahabat Nabi memang itulah beda kita dengan sahabat Nabi. Memang agak jauh juga. Kalau sahabat dulu mereka itu memang kalau pada malam Lailatul Qadar mereka memang fokus untuk bahkan tidak tidur semalam. Tidak tidur semalam. Kalaupun mereka tidur, mungkin tidur sebentar saja karena capek melaksanakan sholat malam. Mungkin mereka capek. Tidurnya mereka tidak seperti kita tidur nyenyak. Tidur mereka cuma menghilangkan saja kecapean, sehingga mereka pada malam hari memang fokus mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena wanita dia mutuluh mahulun itu bola ti Ustaz. Itu karena kata-kata Nabi yang menyebutkan demikian. Selisihilah syaitan, karena syaitan itu tidak tidur siang. Tidak tidur siang. Berarti artinya apa? Kalau tidak tidur siang, berarti temannya syaitan. Pendek mahu ya jam tulu karena beribadah bukan tulu. Artinya bahwa jauh pelihui jam tulu bahwa itu udah minum. Itu apa Allah abadikan dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah As-Sajdah. Bagaimana sifat ciri-ciri orang yang beriman itu? Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tam'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidur. Kenapa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yad'una rabbahum khaufan wa tam'an. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takut dan juga berharap kepada Allah. Mimma razaqnahum yunfikun, dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, mereka infakkan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa betapa indahnya orang-orang yang beriman itu. Di antara ciri-ciri orang yang beriman apa? Mereka, lambung mereka itu jauh dari tempat tidur. Mereka fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka benar-benar memang beribadah dengan maksimal, sehingga mereka jauh dari tempat tidur mereka. Baik pendengar yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang di Poliama maupun yang di Cahaya FM. Kita kembali kepada Lailatul Qadar ini Ustaz ya. Ini disampaikan oleh Ustaz sebelumnya bahwa kita akan membahas mengenai apa sih sebenarnya yang menghalangi, yang merusak sampai kita tidak bertemu dengan Lailatul Qadar. Karena Allah tahu artinya puasa sama-sama. Orang ini ada puasa sama-sama, sholat malam sama-sama, yang bersedekah sama-sama, zakati sama-sama, tapi beda dalam di akhir-akhir Ramadan itu ada yang merasakan datangnya Lailatul Qadar walaupun tidak secara totalitas, tapi setidaknya dia merasakan. Ada yang biasa-biasa saja. Ini bagaimana Ustaz? Ada orang yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar itu beberapa alasan. Yang pertama, saya mau tanya dulu Ustaz, apakah orang yang tidak ketemu dengan Lailatul Qadar berarti puasanya tidak diterima? Dia tidak mendapatkan kemuliaan. Puasanya tetap diterima, tapi dia tidak mendapatkan kemuliaan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Itulah keutamaannya. Namanya saja Lailatul Qadar, malam keutamaan. Malam kemuliaan. Maksudnya apa? Dia tidak mendapatkan malam kemuliaan itu yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang lebih baik daripada 83 tahun. Itulah keutamaan, itulah keistimewaan dari Lailatul Qadar tersebut. Sehingga ketika mereka ingin mendapatkan Lailatul Qadar ini, maka harusnya dia fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dari sejak ba'da Isya sampai atau ba'da Maghrib, habis dia berbuka itu, dia setelah sholat Maghrib dia fokus dalam baca Al-Qur'anul Karim. Makanya kenapa kita
disunahkan untuk beriktikaf. Supaya apa? Tidak ada gangguan-gangguan duniawi ya. Kita fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma tidur sedikit habis siang, kemudian mandi, setelah mandi setelah itu kita sholat lagi, kita baca Quran lagi. Kerjaan kita cuma begitu terus. Sehingga kita memang mendapatkan betul-betul mencari Lailatul Qadar itu dengan sempurna. Ini mungkin yang membedakan umatnya Nabi Muhammad dengan umat-umat Nabi sebelumnya. Betul. Nabi sebelumnya ada yang berumur 900 tahun, betul, 700 tahun, betul, 600 tahun. Betul. Tapi umatnya Nabi Muhammad kecil umurnya, betul, 63 tahun sampai 70 tahun. Tapi kalau dia ketemu dengan Lailatul Qadar saja 10 kali, 830 tahun lebih ya, kalau hitung-hitungannya Ustaz ya. Pahalanya. Ya, pahalanya. Kita mau ambil yang mana? Ya. Umur panjang yang ratusan tahun tapi kurang amalan atau yang sedikit umurnya tapi amalnya banyak. Ya, itulah pentingnya. Nah, kenapa itu di hadis-hadis Nabi ada beberapa hadis Nabi yang menjelaskan kepada kita ada satu amalan yang amalan itu memiliki keistimewaan yang besar, memiliki pahala yang besar. Pahala yang besar itu jadi ada amalan yang sedikit tapi pahalanya besar. Ada amalan yang besar tapi pahalanya sedikit. Ya, itulah pentingnya kita menghadiri majelis ta'lim, menghadiri halaqah-halaqah ilmu, mendengarkan ini bingkai Ramadan. Fungsinya itu supaya kita mengetahui ada amalan-amalan yang mungkin kita anggap sepele, mungkin yang kita anggap ini kan cuma sunnah, Ustaz. Ya, bodelo tamu ngerti Ustaz. Ya. Ada yang kecil tapi DP kandungan gizi luar biasa. Ya, ada begitu. Yang besar sekali. Boleh kandungan gizi bukan kecil. Memang butuh yang bawa. Mau balik-balik itu apa tadi gizi liyo. Sama dengan itu mungkin seperti itu. Karena apa yang kita cari itu kan kualitas dari ibadah kita. Makanya Allah menyebutkan apa dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Jadi yang Allah minta kepada kita itu apa? Ahsanu amala. Amalan yang berkualitas, bukan aktsaru amala. Bukan kuantitas amalan, tetapi kualitas amalan. Karena apa? Karena apalah artinya umur yang panjang, apalah artinya kita hidup yang panjang, kemudian kita tidak mendapatkan amalan-amalan yang berkualitas. Maka yang kita cari itu adalah amalan-amalan yang berkualitas yang kita akan bawa menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Itu mungkin makanya buti atau umum buka itu di Rasulullah itu mau mengakur mang itiki kau Ustaz. Ya. Tapi bate itu luar biasa kandungannya itu. Ya, itulah bedanya antara kenapa itu. Ya. Ne mabal-bal itu indah. itu ngambil mau wayata lo ya. Nah, nanti sekarang kan sudah ada penelitian. Ya, kalau dulu kan mereka tidak tahu apa itu kurma ya. Kalau sekarang kan mereka sudah bisa bedakan kalau nasi itu kan glukosa lebih banyak. Tapi kalau kurma kan laktosa. Sehingga kalau Nabi itu kalau kenapa makan 3 butir kurma so kuat, karena apa? Karena dia mengandung laktosa. Beda dengan gula. Kalau gula itu kurang dia lemah, kelebihan juga lemah. Ya, itu bedanya itu bedanya antara glukosa dengan laktosa. Maka kenapa Nabi Muhammad SAW ketika beliau berbuka itu hanya 3 butir kurma kemudian dengan satu botol air atau satu gelas air, itu menunjukkan kepada kita bahwa apa? Betapa nikmatnya sunnah Nabi Muhammad SAW dengan kurma itu. Hanya dengan 3 butir kurma tetapi orang mampu untuk melaksanakan ibadah dengan maksimal. Ya, jadi pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang ada ibadah-ibadah kecil tapi pahalanya besar, ada ibadah yang besar tapi kemudian pahalanya kecil. Seperti itu juga buat yang makanan alon tuh ya, mungkin Ustaz ya. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan Lailatul Qadar ini luar biasa. Ya, ini jangan sampai kita justru menyepelekan, meninggalkan ataupun kita hiasi dengan aktivitas yang justru membuat kita akan tidak bertemu dengan Lailatul Qadar. Wah, dipotantu itu mau nunggaya boleh lo puasa talu-talu kan? Artinya mulai boleh botian mau nunggaya lo puasa lapat apa Lailatul Qadar le nunggamai bo kita tidak maksimalkan ibadah di dalamnya. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita fokus kembali kepada yang merusak. Walau mau urusan buti Lailatul Qadar. Taib. Jadi baik, yang pertama kita akan bahas perusak yang pertama dari Lailatul Qadar itu adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Maksud Ustaz, apakah anak ini atau orang tuanya? Anak yang durhaka kepada
orang tua. Maksudnya anak yang durhaka ini yang kemudian merusak Lailatul Qadar si anak ini. Oh jelas begini, oh ya bisa dipahami. Ya. Maksudnya begini, dua-dua dapat dosa. Kalau anak durhaka, tentunya apa? Itu berarti orang tua gagal dalam mendidik anaknya, ya. Ada dalam sebuah mahfuzat yang sering diberikan tugas kepada para santri untuk menghafal, apa dikatakan? Al-waladu sirru abawaihi, bahwa anak itu rahasia dari kedua orang tuanya. Maksudnya apa? Anak itu adalah gambaran dari orang tuanya. Baik tidaknya seorang anak itu menggambarkan baik tidaknya kedua orang tuanya. Maka akhlak dari orang tua itu, ya, akhlak dari orang tua itu tergambarkan dari anak kita. Ya, coba lihat anaknya Nabi Nuh alaihi salam. Kenapa dia durhaka? Bukan karena Nabi Nuhnya, tetapi karena apa? Karena ibunya yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Anaknya Nabi Lut, kenapa dia durhaka? Bukan karena Nabi Lutnya, tetapi karena istrinya yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala menghasilkan juga anaknya yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga kalau kita seringkali kadang-kala ada seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, kemudian orang tuanya marah-marah. Harusnya orang tuanya itu introspeksi diri. Bisa saja jabawa tala dia paling kan dia orang kasih saya nanti itu bergaul di mana, padahal tidak bergaul di mana. Tidak mungkin buah mangga itu jatuh jauh dari pohonnya. Ya, maksudnya apa? Anak itu adalah gambaran dari dari orang tuanya, sehingga orang tua itu benar-benar mengintrospeksi dulu sebelum dia menyalahkan kepada anaknya tersebut. Dan anak ini yang akan menjadi perusak Lailatul Qadar kita. Nah, anaknya yang sementara yang durhaka ini yang akan rusak amalannya, atau orang tuanya justru yang tidak hubungan dengan DP amalan lo anak ini. Saya katakan seperti ini, Ustaz, butia walaati papa le butia ati olo toponga dia, artinya sedekahnya bagus. Dia bimbing anaknya tapi dia tidak mau dungoh, dia mau dungoh. Nah, artinya kan Lailatul Qadar harusnya tidak rusak. Ya begini, kadang juga itu yang seperti Timbali bilang tadi. Ini berarti tersabari dengan terjadi kepada Nabi Nuh alaihi salam. Bapaknya bisa saja soleh, tetapi ibunya yang bermasalah. Ya. Berarti cuma DP ibu, bukan DP papa. Dia hubungan oleh papa. Tetap bapaknya, karena bapaknya itu adalah sebagai pimpinan dari rumah tangga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wa kullu zaujin ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Seorang suami itu pemimpin, akan dimintakan pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Sehingga kalau anaknya durhaka, walaupun itu gen dari ibunya kedurhakaan itu, tetap ayahnya disalahkan. Karena apa? Ayahnya itu adalah seorang pemimpin. Berarti dia gagal memimpin anaknya yang durhaka itu, gagal mengerahkan anaknya yang durhaka itu. Lapatau ati ma pengolalim mai ustaz, artinya sudah cukup dia bimbing, dia pukul, dia sudah lakukan yang terbaik, dia sudah doakan. Nah, apakah masih ada jalan lain lagi? Kan di temamu lama ati di dumawalima. Akhirnya kan dia, artinya saya sering dengarkan Allah ti Ustaz ya. Jadi wan di dungo hei bodu ailo mola saja insyaallah dewa mamo, karena semua hidayah dari Allah Subhanahu Begini Bali, wa taala. Ya. Bali mungkin pernah dengar Syekh Sudais, imam dari Masjidil Haram. Beliau ini kan kita tahu di mana-mana, bahkan di radio-radio diputarkan suara, suara yang sangat indah dari Syekh Sudais itu. Ya, kita tahu bersama beliau ini punya sejarah yang beliau ini termasuk anak yang nakal. Beliau anak yang nakal dahulu. Tetapi apa yang terjadi ketika anak ini nakal, berkat doa dari kedua orang tua, ketika orang tua memukul anak ini, apa yang didoakan oleh orang tuanya? Bukan kalau biasanya dia sampai hulok di yoti am, sampai batao yoti am, kan begitu. Yang ada cuma laknat. Tan lo odudu ini kali itu. Kan biasa begitu kan. Yang ada itu cuma laknat dari anak. Coba lihat, ini contoh yang harus kita jadikan sebagai contoh, ya. Lo odudu oli bapuli yo. Ati bapu atamailate ati.
hanya ambil dulu alain mau mati bapuli Kalau padul malaikat itu tiba puluh itu nanti papamu. Nah, kembali kepada Syekh Sudais itu. Syekh Sudais itu kenapa? Karena beliau ini setiap kali dia nakal, dia dipukul oleh orang tuanya, dan dipukul orang tuanya bukan cuma sekedar memukul, bukan cuma sekedar melaknat. Apa yang dikatakan oleh ibunya, oleh orang tuanya ketika dipukul apa? Semoga engkau menjadi imam di Masjidil Haram. Setiap kali dipukul itu yang didoakan, semoga engkau menjadi imam di Masjidil Haram. Sehingga karena seorang ibu yang mendoakan kepada anaknya ini, yang awalnya anak yang mungkin anak yang nakal, bisa saja anak yang durhaka kepada orang tuanya, karena doa dari ibunya yang tulus, yang ikhlas untuk mendoakan kepada anaknya ini, sehingga anaknya ingin menjadi anak yang soleh, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa dari ibunya tersebut, dan terbukti setelah sekarang beliau termasuk salah satu imam dari imam Masjidil Haram. Luar biasa. Jangan sampai Mas Satya mah wanu itu menghumba dewala untuk Ustaz, semoga anak jadi anak yang saleh. Boleh kita sampai anak bilang ti papa Allah. Karena jangan sampai itu mohontulah Allah untuk mutabia, wow itu dia mutabia. Jadi umbadan teman tapi wala untuk semoga anak itu jadi anak saleh pun umbadan. Baru dia ti papa Allah. Pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu baru yang pertama ya Ustaz ya. Jadi salah satu penghalang ataupun yang merusak Lailatul Qadar itu elamu itu batanga, semoga kita orang bisa atau kita itu butia mualim artinya mengarahkan anak kita untuk menjadi anak soleh, dan ini akan salah satu yang menyebabkan kita ketemu dengan Lailatul Qadar. Kita akhiri Ustaz ya, karena insyaallah malo pulita poliwakutu masih kita akan sambung lagi, baru satu itu 10 poli ini Ustaz ya. Ambillah 10 dan yang satu ini kita akan sambung lagi besok hari. Insyaallah kita akhiri dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.